Tugas ini tentu tidak akan mampu diselesaikan oleh Bawaslu sendiri. Kita butuh bergandengan tangan, menyatukan komitmen, menyatukan langkah, menyatukan kekuatan untuk memerangi hal-hal yang berkaitan dengan contoh. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada, kita bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengubah status kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota dari yang sebelumnya kita ketahui bersama bahwa namanya adalah Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang bersifat ad hoc, kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang lebih sering kita kenal dengan Bawaslu dengan status permanennya. Dengan peningkatan status kelembagaan ini kemudian menjadikan Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Hal ini lebih lanjut akan kita bahas di orasi kali ini dengan topik penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di orasi kali ini adalah seorang magister hukum yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang juga merupakan koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Langsung saja saya sapa dan perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu sekalian, narasumber kita hari ini Bapak Muhammad Fajri Arsyad SPD MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Windy. Iya, cerah sekali ya, Pak ya. Insya Allah sehat, Pak ya. Insya Allah. Iya. Karena yang paling utama itu adalah kesehatan. Iya, kita doakan Bapak selalu sehat selalu, diberikan kemudahan dalam aktivitas Bapak, tentunya sebagai seorang pemimpin di lembaga ini di Bawaslu Kabupaten Gorontalo maksudnya, Pak, bisa menjadi suri teladan yang baik untuk kita para pegawai yang ada di bawah Bapak. Insya Allah, amin. Langsung saja nih Pak, berbicara tentang penegakan hukum pemilu dan pemilihan nih Pak, apa sih yang menjadi dasar hukum Bawaslu sebagai dalam menegakkan hukum pemilihan dan pemilu ini sendiri? Iya, terima kasih Windy. Pertama-tama saya ingin menyapa masyarakat Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Arsyad, salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang kebetulan dipercayakan oleh unsur pimpinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Karena kita berjumlah 3 orang, saya dipercayakan sebagai koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, berbicara masalah dasar hukum terkait kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilihan dan maupun pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu yang merupakan dasar pertama kita sebagai lembaga pengawas yang diberikan kewenangan penuh untuk menindaklanjuti baik laporan maupun temuan dalam hal pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Iya. Nah, dasar yang kedua adalah secara teknis tentunya kita punya peraturan secara khusus atau yang disebut dengan regulasi di dalam menindaklanjuti laporan maupun temuan yang berindikasi pada potensi pelanggaran pemilu maupun pemilihan, yakni peraturan Bawaslu. Nah, peraturan Bawaslu ini ada terdiri dari beberapa
peraturan Bawaslu, diantaranya adalah kalau yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran tentu peraturan Bawaslu yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran. Nah, di pemilu kemarin kita menggunakan peraturan Bawaslu terkait penanganan pelanggaran, peraturan nomor 14 tahun 2017. Iya. Kemudian pada pemilihan pilkada yang dilaksanakan serentak itu kita mengacu pada peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Nah, jadi pada pilkada kemarin kita masih menggunakan peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017. Nah, berbeda lagi pada pilkada pada tahun 2020 yang dilaksanakan serentak kemarin, ya, kita menggunakan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Nah, saya kira selain dari peraturan-peraturan secara internal yang mengatur teknis penyelenggaraan pengawasan maupun penindakan dan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu, kita juga tentunya harus mempelajari berbagai macam regulasi yang ada, termasuk di dalamnya adalah peraturan KPU, karena yang kita awasi adalah jalannya pelaksanaan teknis proses pemilihan. Kemudian di sisi lain juga ada peraturan-peraturan perundang-undang lainnya yang tentunya ini kan kita tahu bersama bahwa pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu dia tidak lepas atau tidak berdiri sendiri sebagai peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan pemilihan maupun pemilu. Tapi ada peraturan-peraturan lainnya yang kemudian itu diawasi langsung oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Karena ada beberapa hal yang kemudian itu kita harus pastikan tidak terkontaminasi dengan praktek politik praktis. Di antaranya misalkan netralitas ASN dan lain sebagainya. Iya. Berbicara tentang penanganan pelanggaran nih Pak, sebelum kita kemudian menghadapi nih apa yang namanya penanganan pelanggaran, penegakan hukum pemilu itu sendiri, kemudian ada penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, itu harusnya memang kita sudah harus minimal mengetahui dulu ya Pak tentang penggolongan dari setiap masalah hukum pemilu dan pemilihan itu sendiri. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan nih untuk sahabat Bawaslu sekalian, apa sih jenis-jenis pelanggaran ya dalam pemilu dan pemilihan itu sendiri, dan apa sebenarnya yang menjadi sumber ataupun penyebab sehingga terjadi pelanggaran tersebut, dan bagaimana Bawaslu dalam upaya hukumnya untuk menindaklanjuti ini. Iya, terima kasih Windy. Ini juga salah satu upaya kita ingin menjelaskan kepada masyarakat atau publik untuk lebih mengetahui seperti apa sih sebenarnya jenis pelanggaran yang ada pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, memang secara regulatif Undang-Undang Nomor 7 maupun Undang-Undang Nomor 10 yang mengatur pemilu maupun pemilihan kepala daerah ini sudah dengan tegas memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak boleh atau dilarang dilakukan atau dilaksanakan pada jalannya tahapan proses pemilihan maupun pemilu. Nah, hal ini untuk menjamin bagaimana kemudian proses keadilan pemilu itu bisa dirasakan atau diperoleh baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat sebagai pengguna hak pilih yang menyalurkan hak pilihnya. Nah, jenis-jenis pelanggaran yang biasa ditangani oleh Bawaslu atau yang telah diatur di dalam peraturan Bawaslu itu sendiri ada beberapa jenis, Windy. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu atau pidana pemilihan. Kemudian ada yang disebut dengan pelanggaran administrasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pelanggaran kode etik, dan ada yang disebut dengan pelanggaran peraturan lainnya. Nah, peraturan lainnya ini itu mengatur semua hal-hal yang dibatasi di dalam undang-undang. Contoh seperti
ASN tidak boleh terlibat aktif berkecimpung di wilayah politik praktis. Iya. Nah, memberikan dukungan misalkan. Nah, itu tidak boleh. Maka itu bentuk pelanggaran peraturan lainnya. Nah, Bawaslu punya kewenangan di dalam menangani pelanggaran ini dengan berbagai mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan Bawaslu. Contoh misalkan pelanggaran pidana pemilih atau pidana pemilihan. Nah, ini baik yang bersifat laporan maupun temuan oleh Bawaslu diselesaikan di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, di dalam sentra penegakan hukum terpadu itu ada 3 unsur lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kemudian dipertegas lagi dengan peraturan bersama, baik kepolisian, kejaksaan maupun Bawaslu itu sendiri. Nah, itu khusus pidana pemilihan. Nah, berbeda lagi dengan pelanggaran administrasi misalkan. Nah, kalau pelanggaran administrasi ini Bawaslu punya kewenangan melakukan langkah-langkah seperti klarifikasi misalkan, sama mekanismenya dalam penanganan pelanggaran itu. Kalau dia terbukti, maka Bawaslu punya kewajiban berdasarkan amanah undang-undang untuk merekomendasikan ke instansi terkait. Siapa instansi terkait? Karena ini menyangkut proses yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan, maka tentunya lembaga yang punya kewenangan mengatur teknis ini adalah KPU. Iya. Nah, oleh sebab itu rekomendasi itu akan disampaikan oleh Bawaslu ke KPU. Tentunya itu melalui proses dan mekanisme hukum yang sudah diatur. Nah, kemudian kalau terjadi pelanggaran etik misalkan, maka Bawaslu juga merekomendasikan pelanggaran itu ke DKPP. Nah, di provinsi itu ada yang disebut dengan Dewan Pemeriksa Daerah. Nah, ini ada unsur Bawaslu, ada unsur KPU, ada unsur Bawaslu RI, kemudian ada unsur masyarakat atau unsur akademik. Nah, ketika penyelenggara dari segi level, baik Panwas desanya, Panwas TPS-nya, Panwas Camnya, sampai ke Bawaslu melanggar kode etik penyelenggara, itu dilaporkan. Kalau dia bersifat temuan oleh Bawaslu, Bawaslu akan menyampaikan itu ke DKPP. Tapi kalau itu pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat, tentu masyarakat yang akan melaporkan ke DKPP. Nah, berbeda sama halnya juga dengan pelanggaran peraturan lainnya seperti yang saya sampaikan tadi. Mekanismenya adalah Bawaslu ketika memproses itu sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, menyampaikan, meneruskan langsung, misalnya itu terjadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Nah, saya kira terkait pelanggaran itu mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo bahwa dari segi jenis pelanggaran, Bawaslu itu menangani 4 jenis pelanggaran pemilihan. Pidana pemilihan atau pidana pemilu, pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran kode etik, dan pelanggaran peraturan lainnya. Seperti itu. Ya, menarik sekali ya sahabat Bawaslu sekalian. Namun sebelum kita lanjut perbincangan kita, obrolan kita dengan narasumber kita kali ini, Bapak Muhammad Fajri Arsyad SPD MH, kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Orasi, masih dengan topik penegakan hukum pemilu dan pemilihan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Muhammad Fajri Arsyad SPD MH. Tadi menarik sekali apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua sahabat Bawaslu nih. Selanjutnya Pak, berbicara tentang dugaan pelanggaran pemilu nih dan pemilihan Pak. Ada 2 hal yang kemudian sering tertukar nih Pak, penggunaan nomenklaturnya, yaitu tentang nomenklatur
penggunaan nomenklatur laporan dan temuan nih Pak. Memang kalau dipahami memang sederhana nih Pak, tapi dalam penerapannya di lapangan nih ada masyarakat ataupun publik yang masih kerap kali rancu Pak dalam penggunaan tentang mana yang laporan, mana yang temuan seperti itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih ke sahabat Bawaslu. Terima kasih banyak Widi. Memang sering di masyarakat pada umumnya ini memaknai bahwa yang namanya pelanggaran itu tentunya harus secepatnya ditangani oleh Bawaslu. Nah, mereka kadang juga salah memahami apa yang disebut dengan laporan dan apa juga yang disebut dengan temuan. Nah, saya perlu sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan laporan maupun temuan yang bersifat pelanggaran yang bersifat temuan maupun laporan. Nah, kalau yang bersifat temuan itu bersumber dari hasil pengawasan Bawaslu secara langsung, atau dia bisa juga bersumber dari laporan masyarakat yang disampaikan ke Bawaslu secara tidak resmi. Nah, jadi ini yang harus dijelaskan ke masyarakat kita. Jadi temuan itu dia bersumber pada hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu secara langsung. Baik dia hasil pengawasan dari Panwas TPS, hasil pengawasan dari Panwas Desa, hasil pengawasan dari Panwas Kecamatan, maupun hasil pengawasan dari Bawaslu itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hasil pengawasan juga bisa bersumber dari laporan masyarakat yang disampaikan tidak resmi ke Bawaslu. Nah, contohnya begini, ada salah satu masyarakat misalkan melihat ada perbuatan di lapangan terkait dengan politik uang, tapi karena dia takut melapor ke Bawaslu. Nah, ini juga stigma yang harus diluruskan di tengah masyarakat. Masyarakat ini beranggapan bahwa ketika dia melaporkan ke Bawaslu, dia terbawa-bawa akan jadi tersangka di di proses pemeriksaan itu. Nah, padahal tidak. Nah, sehingga ini mungkin yang menyebabkan masyarakat tidak mau melapor, cuma menginformasikan. Nah, jadi laporan masyarakat ini disebut informasi awal. Jadi di peraturan Bawaslu kita terkait penanganan pelanggaran ini disebut informasi awal. Jadi laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak resmi ke Bawaslu, baik dia melalui telepon misalkan, baik dia melalui WhatsApp misalkan, baik dia melalui kertas atau surat secara tertulis, disampaikan ke Bawaslu, tapi dia tidak mau menyebutkan identitasnya, dia tidak mau menyebutkan dia sebagai pelapor, tapi dia cuma ingin menyampaikan ini bahwa di sana terjadi pelanggaran, maka Bawaslu menjadikan itu sebagai informasi awal. Nah, apa langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Melakukan penelusuran, menelusuri apa yang menjadi informasi itu untuk membuktikan bahwa benar perbuatan itu terjadi di lapangan. Tentu ada mekanisme yang kita gunakan. Nah, kemudian ada yang sifatnya laporan. Nah, laporan itu resmi disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu. Nah, tentu ke Bawaslu secara berjenjang. Ada yang disampaikan melalui pengawas TPS misalkan, ada yang disampaikan melalui pengawas desa misalkan, ada yang disampaikan melalui pengawas kecamatan. Nah, tentu dari sumber pelanggaran baik itu laporan maupun temuan, Bawaslu menangani berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah diatur sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu harapan kami
masyarakat Kabupaten Gorontalo di dalam menghadapi nanti pemilu serentak, ya tidak usah khawatir bahwa ketika ingin menyampaikan laporan ke Bawaslu nanti takutnya dinyatakan sebagai tersangka. Nah, memang ada di dalam peraturan undang-undang kita. Kalau kemarin peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam hal politik uang, itu yang menerima dan yang memberikan dikenakan sanksi yang sama. Nah, ini mungkin kekhawatiran masyarakat ketika misalkan dia melaporkan, dia juga penerima. Nah, imbasnya juga mungkin ke dia. Nah, tapi kan ada mekanisme kita melakukan penelitian terkait perkara yang dilaporkan secara komprehensif sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang insya Allah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu, Windy. Iya. Selama proses pengawasan dari penyelenggaraan pemilu 2019 dan pilkada 2020 kemarin nih Pak, apa sih ada dugaan pelanggaran apa saja yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu sendiri? Mungkin bisa diberitahukan nih lewat orasi biar ke depan misalnya harapannya biar tidak terulang lagi seperti itu. Iya, benar Win. Terima kasih sahabat orasi, sahabat Bawaslu. Perlu juga kami informasikan bahwa baik tahapan pemilu maupun tahapan pilkada yang dilaksanakan pemilu dilaksanakan tahun 2019 kemarin, kemudian setahun kemudian tahun 2020 kita melaksanakan pilkada serentak. Nah, Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu telah menangani dari 4 jenis pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, hampir semua itu kita pernah tangani, kecuali misalkan seperti aduan sengketa yang disampaikan oleh pasangan calon, ini tidak sampai kita sidangkan, tapi dalam mekanisme menerima aduan itu kita terima, kita proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang paling banyak kita proses itu adalah pelanggaran pidana pemilu dan pidana pemilihan serta pelanggaran netralitas ASN atau pelanggaran peraturan lainnya. Nah, ini yang banyak kita tangani. Nah, tentu angka atau jumlah pelanggaran yang kita proses ini mengindikasikan bahwa Bawaslu punya tugas yang cukup berat. Bawaslu punya tugas yang cukup luar biasa untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Betul sekali. Nah, oleh sebab itu kami berharap ke depan tugas ini tentu tidak akan mampu diselesaikan oleh Bawaslu sendiri. Kita butuh bergandengan tangan, menyatukan komitmen, menyatukan langkah, menyatukan kekuatan untuk memerangi hal-hal yang berkaitan dengan contoh politik uang misalkan. Harus punya pemahaman yang sama. Dan Bawaslu tidak mampu melakukan itu sendiri. Oleh sebab itu jargon Bawaslu sangat jelas. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya apa? Untuk mewujudkan pemilu atau pemilihan yang berkeadilan, masyarakat harus menjadi garda terdepan sebagai wujud kepedulian mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Saya kira demikian. Iya, betul sekali Pak. Tadi sempat Bapak menjelaskan terkait dalam hal penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran pidana ya Pak ya, yang melibatkan Sentra Gakumdu nih Pak. Untuk pembentukan tim Sentra Gakumdu itu
Tadi Bapak sampaikan bahwa melibatkan dari unsur kejaksaan juga kepolisian seperti itu, dan ada Bawaslu sendiri di dalamnya. Nah, sejauh ini bagaimana hubungan yang terjalin dalam kerjasama tersebut yang dibalut dalam kelompok kerja seperti itu mungkin Pak ya, dan adakah dalam berpengalaman kemarin Pak dari pemilihan 2020 kemarin juga sempat ada sentra Gakumdu di pemilu 2019, di 2020 ada, dan sejauh itu maksudnya adakah masalah ataupun kendala yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu sendiri dalam hal proses penanganan pelanggaran itu sendiri? Iya, terima kasih Windy. Ini juga harus saya sampaikan secara terbuka karena mungkin dengan mendengar adanya polisi, jaksa, nah masyarakat yang tadinya mau melapor ini tidak jadi lagi mau melapor, jadi takut. Nah, Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Gorontalo yang kami hormati, menarik sekali memang, dan kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo punya kewajiban untuk menjelaskan ini, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan sentra penegakan hukum terpadu atau yang disingkat Gakumdu, sentra Gakumdu ini merupakan komponen yang dibentuk oleh Bawaslu pada masa tahapan. Nah, jadi sentra Gakumdu itu dia aktif, ya, dia aktif kalau ada tahapan. Nah, misalkan tahapan pemilu, nah dibentuklah yang disebut dengan Pokja Sentra Gakumdu. Begitu juga di pilkada. Nah, siapa-siapa yang di dalam, tadi saya sudah uraikan bahwa ada 3 unsur, ada 3 unsur lembaga yang menyatu untuk menyamakan persepsi, menegakkan keadilan pemilu. Nah, jadi di situ ada unsur kejaksaan, ada unsur kepolisian, dan Bawaslu itu sendiri. Nah, di dalam hal apakah misalkan terjadi pelanggaran di lapangan, kemudian baik yang bersumber dari laporan maupun temuan, nah itu tidak serta-merta langsung masuk ke Gakumdu, Nah, kita bahas dulu di internal kita sebagai Bawaslu, sebagai lembaga yang punya kewenangan memproses pelanggaran ini. Jadi setelah kita bahas, kita plenokan bahwa ini pelanggaran, maka itu kita bahas bersama dengan sentra penegakan hukum terpadu. Nah, apa yang kita bahas di situ? Tentunya yang pertama adalah terkait dengan keterpenuhan syarat formil materi laporan itu. Kalau syarat formil materi laporan terpenuhi, tentu kita akan langsung membahas langkah selanjutnya, yakni mekanisme klarifikasi untuk menggali fakta keterangan terkait laporan tersebut sampai pada proses itu ke pengadilan untuk membuktikan apakah laporan ini terbukti melanggar ketentuan undang-undang yang digunakan. Dan selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan bahwa selama pemilu maupun pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam membangun hubungan kerjasama antara ketiga lembaga ini dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana pemilihan maupun pidana pemilu, itu alhamdulillah kami mampu mengimbangi dan menyesuaikan, karena kami tahu bersama bahwa unsur kejaksaan, unsur kepolisian ini merupakan lembaga yang setiap hari bergelut dengan perkara-perkara hukum. Nah, bukan berarti dengan latar belakang pendidikan kami yang ada di Bawaslu, misalkan tidak berlatar belakang pendidikan hukum, kemudian tidak mampu menyesuaikan kerja-kerja ini.
Nah, alhamdulillah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi telah memberikan penguatan-penguatan, pemahaman-pemahaman terkait kerja-kerja di dalam penanganan pelanggaran. Ini modal yang kemudian kami wujudkan di dalam bentuk kerjasama dengan unsur kejaksaan, unsur kepolisian. Dan alhamdulillah juga mereka banyak membantu kita, memberikan pemahaman, dan disitulah wujud kerjasama itu kita mampu menyatukan persepsi hukum. Walaupun kita tahu bersama setiap perkara yang masuk tentu ada argumentasi hukum yang berbeda di dalam memandang satu bentuk pelanggaran. Jika kita kaitkan dengan pasal yang disangkakan, akan berbeda pandangan. Tapi ketika itu kita godok secara bersama, di mana yang kita tidak sepakati, di mana yang kita sepakati, kalaupun itu lemah, misalkan nih dari ketiga lembaga kita berpendapat ini melanggar pasal yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun menurut sudut pandang kepolisian misalkan, kejaksaan misalkan, ini nggak melanggar misalkan. Nah, untuk memperkuat itu kita akan bahas di pleno, karena teman-teman unsur kejaksaan itu tidak punya kewenangan. Mereka cuma punya kewenangan kalau ini dibahas bersama kemudian melahirkan sebuah keputusan bersama. Nah, kalau kita ragu, kita akan mendukung itu dengan meminta keterangan ahli. Kita akan meminta keterangan ahli. Kalau keterangan ahli menjelaskan bahwa itu melanggar ketentuan undang-undang, ya berdasarkan pleno yang dibahas di Bawaslu itu melanggar, ya kita akan teruskan. Dan saya kira selama ini kita tidak pernah berselisih paham, dan alhamdulillah semua kerja-kerja pemilu maupun pilkada dalam penanganan pelanggaran, teman-teman unsur kepolisian dan kejaksaan itu sangat kooperatif dan memberikan bantuan yang cukup luar biasa dalam bentuk kerjasama ini. Saya kira ini sebagai wujud apresiasi kami terhadap ketiga lembaga ini, baik Bawaslu, kemudian kejaksaan maupun kepolisian. Begitu, Indi. Iya, menarik sekali apa yang kita obrolkan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Muhammad Fajri Arsad MH maksud saya. Namun kemudian kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Kembali di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, masih bersama saya Windy dan narasumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Muhammad Fajri Arsad SPD MH. Oke Pak, lanjut Pak, kita bersama bahwa saat ini Kabupaten Gorontalo itu masuk zona merah dalam penyebaran COVID-19. Kedepan juga kita tidak tahu Pak, kapan kira-kira akan berakhir nih pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan di masa pandemi seperti ini? Nah, karena kita bersama nih Pak ya, karena kita sementara persiapan untuk menyongsong pemilihan dan pemilu di 2024 mendatang yang awal tahapannya itu akan dimulai tahun depan seperti itu. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh kita pengawas pemilu pada saat melaksanakan tugas di posisi pengawasan. Posisi pengawasan di pandemi seperti ini, situasi pandemi seperti ini. Iya, terima kasih Windy, sahabat Bawaslu. Memang kita sadari bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sudah cukup lama ya. Iya. Ini kita sudah memasuki usia COVID yang ke-2 tahun. Nah, Pilkada 2020 merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Bawaslu sebagai lembaga yang punya tugas mengawasi jalannya suksesnya pemilu 2020 serentak. Nah, tentunya dalam hal
apa sih yang harus disiapkan oleh Bawaslu? Kalau saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa tentunya kita sebagai lembaga eksekutorial di kabupaten kota, yang pertama itu kita menunggu ketentuan kebijakan dari pemerintah pusat. Itu yang pertama. Kemudian tentunya kebijakan pemerintah pusat ini akan diperkuat dengan regulasi yang akan dilahirkan oleh Bawaslu RI. Nah, ini akan kita gunakan sebagaimana kita menjalankan tugas-tugas pokok kita di dalam pengawasan di masa pandemi. Kalau di pandemi kemarin dalam pelaksanaan pilkada serentak itu kita menggunakan peraturan Bawaslu yang kita sebut dengan peraturan Bawaslu Sapu Jagat. Iya. Nah, peraturan Bawaslu Sapu Jagat ini kita istilahkan karena ada beberapa peraturan yang disatukan dengan konsep memperhatikan prokes, protokol kesehatan. Nah, upaya Bawaslu sebagai lembaga pengawas ini cukup memperhatikan bagaimana kelangsungan penyelenggara di tingkat bawahnya untuk terlindungi agar di dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas tidak menimbulkan atau melahirkan klaster baru pada saat pelaksanaan pemilihan maupun pemilu. Nah, memang sangat menantang ini bagi kami sebagai lembaga pengawas. Nah, kalau hemat kami, ya tentunya yang pertama harus disiapkan oleh Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara, seperti apa regulasi yang kemudian mampu menjamin keselamatan baik penyelenggara maupun masyarakat yang akan kita awasi, termasuk di dalamnya peserta pemilu. Nah, ini tentu harus melahirkan regulasi yang kuat, yang bagus, yang dapat menjamin tidak cuma dari segi keadilan pemilunya saja, tapi keselamatan warga negara itu yang paling penting. Dan ini saya kira akan jadi perhatian khusus bagi kita sebagai lembaga pengawas. Nah, tentunya kalau dalam hal kebijakan, dalam hal regulasi, ya kabupaten kota tidak punya kewenangan di situ. Yang punya kewenangan adalah pimpinan-pimpinan kita yang ada di RI, nah, termasuk pemerintah pusat. Saya kira begitu. Iya. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo sendiri, Pak, sejauh ini bagaimana langkah strategisnya dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang? Iya. Kita tahu bersama Windy, sahabat Bawaslu, bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas ini tentunya akan melahirkan sebuah kekhawatiran masyarakat bahwa kan Bawaslu ini lembaga pengawas pemilu, kan gitu. Yang diawasi kan pemilu. Nah, bagaimana dengan tidak adanya tahapan pemilu? Nah, untuk menjawab semua kegelisahan masyarakat pada umumnya terkait apa yang dilakukan Bawaslu pada non tahapan, ini sebuah upaya yang kita lakukan adalah memperlihatkan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Dalam kerja-kerja seperti apa? Nah, contohnya adalah salah satunya Bawaslu menyiapkan sarana prasarana untuk menyampaikan informasi yang terupdate lewat podcast misalkan. Nah, dengan podcast orasi, obrolan demokrasi. Nah, yang kedua, Bawaslu setiap kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas kesekretariatan, kemudian pengawasan. Sekarang kita tahu bahwa KPU sekarang menjalankan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, tentunya Bawaslu akan menyampaikan
informasi yang terupdate terkait sejauh mana kerja-kerja KPU secara teknis untuk mewujudkan angka daftar pemilih ini, yang ini notabene menjadi problem masalah, awal problem di mana semua akan ribut dengan DPT. Iya. Nah, itu kita akan pastikan bahwa Bawaslu tidak hanya diam karena tidak ada tahapan. Nah, kita juga banyak melakukan pengkajian terkait regulasi, walaupun kita sadari kita tidak punya kewenangan untuk merubah regulasi itu, tapi minimal regulasi itu kita tuangkan dalam daftar inventarisir masalah. Contoh misalkan begini, Win. Penanganan pelanggaran pemilu dan penanganan pelanggaran pilkada itu berbeda dari segi waktu yang diberikan undang-undang. Nah, ini kita sampaikan ke RI agar dipikirkan, kalau misalkan di pemilu, di peraturan Bawaslu penanganan pelanggaran 7+7, nah tentunya harus sama dong dengan yang ada di penanganan pelanggaran pilkada yang cuma 3+2. Nah, karena nantinya pilkada dan pemilu ini akan dilaksanakan secara serentak. Iya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kemudian hak konstitusi setiap peserta pemilu itu dapat diwujudkan dalam keadilan pemilu. Saya kira ini langkah-langkah yang kita lakukan, langkah strategis yang kita lakukan, diantaranya adalah mencermati kembali kekurangan-kekurangan regulasi yang kita gunakan pada saat pemilu maupun pilkada untuk kita sampaikan ke RI sebagai regulator. Nah, mereka menawarkan nantinya ke komisi yang ada di DPR untuk dibahas bersama bahwa regulasi ini perlu berubah. Nah, contoh misalkan juga kemarin kan pandemi. Nah, pada saat sebelum pandemi orang risau bagaimana pilkada tidak bisa dilaksanakan, kan pilkada sempat ditunda sementara. Nah, tapi dengan kelihayan dan ketelitian serta ketangkasan dari unsur pimpinan kami yang ada di Bawaslu RI, itu menyodorkan sebuah perubahan terbatas terkait Undang-Undang 10. Lahirlah yang disebut dengan peraturan pemerintah nomor 2 yang kemudian menjelma diwujudkan sebagai Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 untuk acuan bagaimana pelaksana teknis maupun Bawaslu sebagai lembaga pengawas bisa menjalankan tugas di tengah pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Saya kira begitu. Iya, terakhir nih Pak, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten nih, apa harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Windy, dan ini saya kira pemilu yang berkeadilan yang merupakan harapan dan cita-cita kita bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo, itu akan terwujud. Yang pertama, kita harus mampu membangun kesadaran individual di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Nah, kenapa harus kesadaran intelektual? Kesadaran individual? Karena kalau terbangun kesadaran secara individual, maka akan lahir kesadaran secara kolektif. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus berani menjadi pengawas. Nah, kenapa kami harus katakan masyarakat harus berani jadi pengawas? Karena Bawaslu ini terbatas kemampuannya. Bawaslu juga manusia. Nah, oleh sebab itu Bawaslu butuh kekuatan atau spirit power dari masyarakat sebagai pemilik tunggal republik ini. Kalau mereka ingin lahir pemimpin yang berkualitas dari proses yang berkualitas, maka masyarakat harus ambil bagian. Masyarakat harus menjadi garda terdepan sebagai pengawas pemilu. Nah, di Bawaslu Gorontalo, di Bawaslu Gorontalo itu, Windy, perlu juga kami sampaikan bahwa ada salah satu desain program yang ditawarkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dengan istilah gerbang kompak.
Nah, gerbang kompak ini adalah salah satu desain bagaimana mewujudkan angka partisipasi angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Nah, persoalan untuk menegakkan keadilan serahkan ke Bawaslu. Oleh sebab itu, ini tidak akan lepas dari jargon Bawaslu tadi, bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dan yang terakhir, kami berharap juga bukan cuma masyarakat, tapi stakeholder yang ada di pemerintahan daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Gorontalo. Nah, kita tahu bersama kemarin di pemilu angka pelanggaran peraturan lainnya, dalam hal ini netralitas ASN cukup tinggi, yang kita rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Begitu halnya juga dengan pilkada. Oleh sebab itu kami berharap ini butuh juga kerjasama yang kuat, yang persepsinya sama, sehingga ASN yang merupakan penggerak dari jalannya sistem pemerintahan lokal ini mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Jadi bukan cuma masyarakat, tapi juga stakeholder yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, khususnya di pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, tentu juga harus mendapat stimulus dari semua organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik. Karena demokrasi ini bukan cuma tanggung jawab penyelenggara pemilu. Mewujudkan sistem demokrasi yang ideal itu ada pada masyarakat yang hidup di wilayah itu. Saya yakin dan percaya kalau ini kita bangun bersama, Kabupaten Gorontalo bisa menjadi salah satu contoh atau project pilot terkait dengan penanganan pelanggaran yang mewujudkan sistem demokrasi yang berkeadilan. Saya kira ini demikian, Windy. Besar harapan kami, insya Allah, walaupun kami dibatasi dengan masa kerja 5 tahun, yang insya Allah berakhir di 2023, dengan konsep yang kami sudah bangun sejak Bawaslu menjadi lembaga yang permanen, insya Allah akan diteruskan oleh saudara-saudara kita yang nantinya diamanahkan menjalankan tugas ini. Intinya adalah memulai dari yang kecil, memulai dari hari ini, jangan tunda, karena masa depan negara ini tidak pada siapa-siapa, tapi terletak pada pundak setiap anak bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih, Windy. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Iya, sahabat Bawaslu sekalian, menarik sekali apa yang kita obrolkan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bapak Muhammad Fajri Arsyad, SPD MH. Namun kemudian kita sudah sampai pada titik terakhir nih. Sebelumnya Pak, sebelum kita tutup, kami persilakan untuk closing segmennya Pak. Iya, saya kira tadi juga ini sudah bagian dari closing statement. Cuma ya, pada prinsipnya kami ingin menyampaikan bahwa keadilan pemilu tidak akan terwujud kalau yang pertama, penyelenggaranya tidak berintegritas, penyelenggaranya tidak memahami dengan jelas secara saksama regulasi yang digunakan, juga tidak akan terwujud keadilan pemilu kalau tidak ada kesadaran yang sifatnya individual yang kemudian lahir sebagai kesadaran kolektif. Karena tanggung jawab mewujudkan sistem demokrasi yang ideal tidak cukup diserahkan ke pundak penyelenggara seperti Bawaslu, KPU maupun DKPP, tapi ini merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sukseskan, kita siapkan diri untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa kita yang insya Allah prosesnya akan dilaksanakan secara serentak. 2024.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini agak berbeda. Pemilu kali ini agak berbeda. Pemilu kali ini akan disatukan prosesnya bersamaan dengan pelaksanaan pilkada secara serentak. Jadi kita akan memilih kepala negara, kita akan memilih wakil-wakil kita di legislatif, baik legislatif di daerah maupun di legislatif di pusat. Juga kita akan memilih kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Oleh sebab itu butuh energi yang cukup kuat dan kesadaran yang cukup dari kita sebagai warga negara. Saya kira demikian. Iya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah bersama kami di Orasi Obrolan Demokrasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan doa kami semoga Bapak masih diberikan amanah untuk memimpin lembaga ini di 5 tahun ke depannya. Amin ya Pak ya. Oke sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada, terakhir kami mohon bantuannya untuk dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk sahabat Bawaslu sekalian untuk tetap mendukung channel YouTube kami Orasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata dari saya Windy, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.